Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Amma. Puji syukur kita hantarkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini pada malam-malam penghujung Ramadan. Salawat bering salam tak lupa kita hanturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nur Azam, yang terhormat Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuka kamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini sebenarnya memberikan perspektif pada kita bahwa kita sebagai manusia memiliki potensi untuk melakukan sifat takwa, yaitu sifat-sifat yang baik. Tetapi di saat yang bersamaan pula kita juga dapat melakukan sifat-sifat keburukan. Di antara beberapa sifat-sifat buruk manusia yaitu adalah sifat serakah, sifat tidak pernah cukup dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita punya. Inilah yang sesungguhnya dicontohkan oleh kakek manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita buat ilustrasi seperti ini. Semisal ada dua meja hidangan makanan. Meja yang pertama terdapat banyak sekali makanan yang diperbolehkan untuk kita makan, tetapi hanya ada satu makanan yang tidak boleh kita makan atau itu diharamkan. Lalu meja yang kedua itu banyak sekali makanan yang tidak boleh kita makan atau haram, tetapi hanya ada satu yang boleh dimakan. Kira-kira kita sebagai manusia akan memilih meja mana untuk kita makan? Tentunya meja yang pertama. Karena apa? Karena meja yang pertama itu banyak sekali makanan yang bisa kita makan dan hanya satu yang harus kita hindari dibandingkan meja yang kedua yang banyak sekali tidak boleh kita nikmati. Tetapi Nabi Adam mencontohkan yang berbeda. Kendati Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 35 tadi, tinggallah engkau di dalam surga, nikmati segala yang ada di dalam surga, tetapi janganlah engkau dekati pohon ini. Lalu Nabi Adam pun gagal mengendalikan hawa nafsunya, ia mendekati pohon tersebut, lalu ia diturunkan dari surga ke muka bumi. Inilah sesungguhnya sifat manusia yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Ada sifat serakah, ada sifat tidak pernah merasa puas di dalam diri kita. Tetapi kita sebagai manusia bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Contohnya di dalam Al-Quran itu digambarkan beberapa surah yang menunjukkan serakahnya manusia. Dalam surah yang pertama yaitu At-Takasur yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu, kata Allah. Manusia seringkali berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, mengumpulkan amal, mengejar karir, sehingga dia tidak pernah merasa cukup dengan dirinya. Lalu kapan manusia itu akan berhenti dalam mengejar dunia? Kata Allah dalam ayat berikutnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Lalu ayat yang kedua, contohnya dalam surah Al-Humazah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pencela lagi pengumpat. Siapa setiap pencela dan pengumpat itu?
Allah mengatakan, makanlah olehmu apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Allah hanya mengatakan seperti itu, tidak disebutkan satu persatu. Kenapa? Karena sesungguhnya makanan yang halal itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali jenisnya. Tidak mungkin Allah menjelaskan satu persatu dalam Al-Quran. Tetapi makanan yang haram sesedikit itu pun seringkali manusia mengejar dan memakannya. Karena itulah pentingnya bulan Ramadan ini, pentingnya bulan puasa. Karena sebetulnya di dalam bulan puasa ini Allah mengajak kita untuk mendidik diri kita, mentarbiyahi diri kita untuk hilang dari hawa nafsu. Kita sedang diajari oleh Allah untuk kembali melihat diri kita. Kita di dalam puasa Ramadan itu kita diajari untuk mengendalikan diri kita. Maka sesungguhnya puasa Ramadan itu bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita dituntut oleh Allah untuk mengembalikan diri kita yang sebetulnya sebagai makhluk rohani, yaitu makhluk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kepuasan makhluk rohani itu ketika kita beribadah seakan kita dekat dengan Allah. Ketika kita beribadah, kita dapat menghubungkan jiwa kita dengan Allah. Ketika kita beribadah, kita seakan-akan berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, pasti Allah akan mengawasi kita. Ketika kita bisa mengembalikan otentitas kita sebagai manusia, yaitu makhluk rohani, maka insya Allah kita akan terhindar dari dorongan hawa nafsu. Maka sesungguhnya kemenangan melawan hawa nafsu itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus di bulan puasa, tetapi juga kemenangan yang sesungguhnya itu ketika kita bisa meninggalkan sifat-sifat buruk kita dan tetap melakukan kebaikan-kebaikan walaupun bulan Ramadan telah berakhir. Semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.